Assalamualaikum, saya akan menjelaskan wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang mungkin tidak memiliki sifat fisik atau sifat sosial yang sama, namun memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat sehingga kerap dijadikan sebagai suatu kesatuan. Contohnya, wilayah desa dan dengan wilayah kota. Keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Desa berfungsi memasok bahan baku ke kota, sedangkan kota berfungsi sebagai pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri ke penduduk desa. Artinya adalah wilayah fungsional ini sifat fisiknya tidak harus sama, yang penting harus terdapat hubungan yang erat antara titik-titik dalam wilayah tersebut. Pada umumnya hubungan ini terjadi bersifat timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling menguntungkan pula. Wilayah secara khusus dibagi beberapa golongan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pada perbedaan alamiah, wilayah dibagi berdasarkan sebagai berikut. 1. Variasi iklim, antara lain wilayah tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Kedua, tinggi rendahnya permukaan bumi, antara lain wilayah dataran rendah dan tinggi. Wilayah secara khusus dibagi berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Wilayah berdasarkan tipe. Tipe ada dua, yaitu tipe homogenitas dan heterogenitas. Homogenitas adalah yaitu kesamaan atau keseragaman. Wilayah ini terbentuk karena adanya kesamaan ketampakan, misalnya iklim, vegetasi, dan bentuk lawan. 2. Berdasarkan heterogenitas, konsep ini berdasarkan adanya suatu pola keragaman dalam suatu wilayah tersebut. Dalam ide ini tercermin pola interdependensi dan pola interaksi antara subsistem utama ekosistem dan subsistem utama sosial sistem. Kedua, wilayah berdasarkan hierarki. Hierarki wilayah dapat didasarkan pada berbagai segi. Misalnya ditinjau dari segi ukuran, bentuk, fungsi, dan gabungan dari berbagai unsur tersebut. Passarge mengemukakan tentang hierarki wilayah dengan urutan Gegen, landscape, land, dan land. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang revolusi industri. Yang keenam yaitu revolusi industri. Pertama ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Yang kedua yaitu produksi meningkat, yang akhirnya membuat jumlah pekerja bertambah. Yang ketiga yaitu jumlah pekerja yang bertambah akhirnya menyebabkan memerlukan sarana penunjang lainnya. Yang keempat, pabrik-pabrik tersebut memerlukan bahan baku yang lancar. Yang tentunya memerlukan sarana transportasi yang cepat. Atau yang kelima, munculnya kapal uap dan kereta api uap yang dapat menghubungkan ke daerah luar kota. Yang keenam, mulainya periode industrialisasi yang intensif. Yang terakhir, munculnya gerakan reformasi pada akhir abad ke-19 yang berkaitan dengan standar perumahan, pengontrolan, penggunaan lahan, dan tinggi bangunan. Industri melahirkan konsep seperti scientific pixel, membangun sangkar di Inggris. Komunikasi semakin lancar, yang ditemukannya telegram serta radio dan televisi. Yang munculnya toko terkenal dengan konsep kota tanam, yaitu taman, yaitu Emenezo Hut, dan lain-lain. Yang ketujuh, pasca industri. Yang pertama, eksploitasi industri alam besar-besaran. Yang kedua, transportasi dan komunikasi lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, urbanisasi semakin tinggi. Yang keempat, yang selanjutnya D, sejarah dan wilayah di kota Indonesia.
Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi menjadi beberapa babak. Yang pertama yaitu masa VOC dan penjajahan Belanda. Perencanaan fisik di Indonesia sudah dinilai sejak masa VOC di abad ke-17. Yaitu dengan adanya desakan pada tahun 1842, yaitu ketentuan perencanaan jalan, air bersih, sanitasi kota, dan lain-lain. 2. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terjadinya dua hal, yaitu yang dapat dikatakan sebagai perencanaan kota. Hal tersebut yaitu munculnya Federing Reglement, B. Diundangnya Sternberg. Sejak diundangnya desentralisasi maka perencanaan kota lebih eksplisit sehubung dengan pemberian kewenangan bagi statement. Beberapa peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa tersebut yaitu yang pertama revolusi industri, yang kedua politik Kurstulsel, yang ketiga politik etis, yang keempat terbitnya perangkat institusi dan konstitusi. Yang ketiga masa Perang Dunia II, tahun 1950-an. Yang pertama keadaan 1948 diterbitkannya peraturan perencanaan pembangunan kota. B. Munculnya penugasan tentang pembangunan kota baru. Yang ketiga yaitu pembangunan nasional yang saat itu dapat bantuan dari negara-negara maju. 4. Masa tahun 1950 sampai 1960. A. Perkembangan penduduk kota-kota khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, sosial, budaya, maupun politik. B. Konflik regional. C. Pembangunan nasional sebagai konflik. D. Peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. 5. Masa tahun 1970 sampai 2000. Kompleks pembangunan nasional, regional, dan lokal semakin meningkat. B. Pengaruh metode dan teknologi di negara maju. C. Peningkatan program transmigrasi. D. Pembangunan desentralistis. D. Industrialisasi mulai digalakkan. F. Munculnya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1952. G. Standarisasi hierarki. Selanjutnya 6. Masa tahun 2000-an. A. Berlakunya ekonomi daerah. Yang B. Kabupaten dan kota berlomba-lomba meningkatkan PAD. C. Tingginya wacana partisipasi dan kebudayaan di masyarakat. 3. Perencanaan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakter yang khas. Perencanaan wilayah bertujuan untuk mewujudkan penghidupan rakyat sejahtera, tetapi tanpa meninggalkan prinsip kelestarian lingkungan. Perencanaan ini terbagi menjadi sebagai berikut. A. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan yang dilakukan dalam jangka yang panjang, 10 sampai 25 tahun. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan waktu 4 sampai 5 tahun. Tergantung pada masa kerja jabatan presiden. Sekian dari saya, terima kasih.
Wilayah berdasarkan kategori terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Natural region atau wilayah alamiah atau fisik berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. 2. Single feature region atau wilayah ketampakan tunggal berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan atau iklim saja. 3. Generic region, wilayah berdasarkan jenisnya didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan. 4. Spesifik region atau wilayah spesifik atau khusus dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungan dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur. 5. Faktor analisis region, wilayah analisis faktor berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emredon Nugroho dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah. Dalam kajian geografi, wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan khas tersendiri yang menggambarkan satu keragaman atau karakteristik khas dari suatu wilayah. Dapat berupa keadaan alam, koordinasi fisik, ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Wilayah juga diungkapkan oleh beberapa ahli, antara pengertian wilayah juga diungkapkan oleh beberapa ahli, yaitu Crissey. Wilayah region adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan entiti yang batasnya jarang ditentukan secara tepat. Yang kedua, R.E. Dickinson, yang pengertiannya yaitu wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. Dan yang ketiga, W.I.G. George, wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau homogen. Yang keempat, A.I. Herbertson, wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks serta tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Yang kelima, Feynman, wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik ketampakan permukaan yang sama. Dan wilayah ketampakan ini sangat berbeda dengan ketampakan lain di daerah sekitarnya. Topografi Wilson mengukakan unit-unit sebuah wilayah region dapat dibentuk oleh hal-hal berikut: kelompok iklim saja, tanah saja, hingga menunjukkan areal saja. Yang kedua, multiple feature region, yaitu wilayah yang menunjukkan ketampakan majemuk seperti gabungan antara jenis tanah dan tumbuhan, serta tumbuhan dan budaya bercocok tanam. Yang ketiga, region total atau kompleks terdiri dari banyak unsur atau gabungan antara unsur fisik dan manusianya, seperti Topografi Wilson mengukakan unit-unit sebuah wilayah region dapat dibentuk oleh hal-hal berikut: kelompok iklim saja, tanah saja, hingga menunjukkan areal saja. Yang kedua, multiple feature region, yaitu wilayah yang menunjukkan ketampakan majemuk seperti gabungan antara jenis tanah dan tumbuhan, serta tumbuhan dan budaya bercocok tanam. Yang ketiga, region total atau kompleks terdiri dari banyak unsur atau gabungan antara unsur fisik dan manusianya, seperti provinsi, negara, atau kawasan tertentu.
Bintarto mengemukakan bahwa wilayah dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu disebut region uniform. Wilayah dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan dengan garis melingkar yang disebut nodal region. Yang kedua, generic region adalah klasifikasi wilayah yang terutama menekankan pada jenisnya saja, sedangkan fungsi dari region itu sendiri diabaikan. Adapun spesifik dalam klasifikasi, wilayah berdasarkan khususnya merupakan daerah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis khusus. Yang ketiga, wilayah yang dalam klasifikasi menggunakan metode statistik deskriptif. Wilayah sebagai suatu ruangan di permukaan bumi secara umum meliputi bidang atau luasan secara 3 dimensi yang mencakup panjang, lebar, dan tinggi sampai batas atmosfer tertentu. Karakter yang khas dari suatu wilayah atau region dapat ditinjau dari aspek fisik alami dan sosial budaya. Dan juga, bagian wilayah secara horizontal atau lengkap yaitu bertentangan permukaan bumi hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Bentangan alam natural lengkap adalah bentangan permukaan bumi yang dinominasikan oleh unsur-unsur yang bermanfaat alami seperti lereng gunung atau lautan, gurun pasir yang lembab. Bentangan budaya cultural aspect of marine body landscape adalah bentangan permukaan bumi yang dinominasi oleh unsur-unsur yang bersifat sosial budaya, seperti pusat perdagangan dan permukaan pendudukan bumi. Pemukiman penduduk. Secara umum, lengkap yaitu bertentangan permukaan bumi hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Bentangan alam natural lengkap adalah bentangan permukaan bumi yang dinominasikan oleh unsur-unsur yang bermanfaat alami seperti lereng gunung atau lautan, gurun pasir yang lembab. Bentangan budaya cultural aspect of marine body landscape adalah bentangan permukaan bumi yang dinominasi oleh unsur-unsur yang bersifat sosial budaya, seperti pusat perdagangan dan permukaan pendudukan bumi. Pemukiman penduduk. Secara umum, wilayah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, wilayah formal region. Menurut T. G. Walter, wilayah formal adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis. Menurut S. Flat, wilayah formal adalah daerah tertentu yang kebenangannya dikenal berdasarkan homogenitas umum, baik atas dasar karakteristik lahan maupun huniannya. Dan yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau disebut dengan nodal region. Wilayah fungsional yaitu wilayah geografis yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antara wilayah formal yang interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Untuk itu, wilayah fungsional di samping menekankan pada ide heterogenitas juga menekankan pada ide sentralitas. Contoh, wilayah desa dengan wilayah kota keduanya mempunyai hubungan yang saling tergantungan. Desa berfungsi memasuk bahan baku ke kota, sedangkan kota berfungsi sebagai pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri ke penduduk desa. Demikianlah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Afrizal akan menjelaskan materi perwilayahan. 1. Pengertian perwilayahan. Perwilayahan adalah suatu usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi
atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Ini disebabkan karena lokasi-lokasi di permukaan bumi ini sangat banyak, sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria dengan tujuan agar lebih efisien dan ekonomis. Perwilayahan memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan pengembangan yang digunakan untuk perencanaan tatanan kota. Contohnya saja kita ambil dari Rejang Lebong. Jika perencanaan pengembangan tatanan kota di Rejang Lebong itu berjalan dengan baik, maka kita bisa menemukan atau kita bisa melihat wilayah Rejang Lebong yang terbagi-bagi. Contohnya di wilayah Curug Kota itu akan kita lihat wilayah perkantoran. Ditarik lagi ke atas, maka kita akan melihat wilayah pasar, yang mana itu ada pasar Bang Mego, pasar atas, pasar tengah, dan lain-lain. Terus jika kita lihat ke ujung lagi, maka kita akan menemukan pariwisata seperti tebing Suban, kebun binatang, pemandian Suban air panas, dan lain-lainnya. Terus yang kedua yaitu peramalan wilayah. Peramalan wilayah digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya wilayah itu untuk menghasilkan sumber daya. Contohnya di wilayah Rejang Lebong, curah hujan yang cukup membuat wilayah Rejang Lebong bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya yaitu persawahan dan perkebunan. Yang ketiga yaitu analisis wilayah. Analisis wilayah digunakan untuk melihat cocok atau tidaknya suatu tanaman di wilayah tertentu. Contohnya di bagian Danau Mas itu tidak cocok digunakan untuk wilayah persawahan karena dataran di wilayah tersebut lereng dan lebih cocok digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Berbeda halnya dengan wilayah yang ada di Talang Benih karena wilayah di sana cukup rata dan airnya yang cukup sehingga sangat cocok digunakan untuk wilayah persawahan. Perwilayahan di setiap negara berbeda-beda karena memiliki karakteristik yang tidak sama. Di Indonesia, perwilayahan didasarkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat direncanakan dengan baik sehingga pembangunan dapat merata di semua wilayah. Tujuan perwilayahan yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meratakan pembangunan. 2. Memudahkan koordinasi berbagai program. 3. Menyosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Perwilayahan dilakukan dengan cara regionalisasi. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Regionalisasi membutuhkan tahapan yang lama, oleh karena itu harus dilakukan kajian atau penelitian mendalam yang melibatkan beberapa ahli seperti ahli geografi, perencanaan pembangunan, sosiologi, dan ahli-ahli sesuai dengan tujuan regionalisasi. Dalam membahas konsep wilayah, sebagai ahli hanya mengkaji gejala-gejala fenomena alami. Sebagai contoh, berdasarkan kesamaan ketinggian tempat sehingga terbentuk wilayah dataran tinggi atau pergunungan dan perbukitan. Ada juga yang membahas gejala-gejala atau gejala-gejala wilayah penduduknya yang menggunakan bahasa seperti daerah Banyumas yang menggunakan bahasa Banyumas dan daerah Sunda yang menggunakan bahasa Sunda dan lain-lainnya. Itu dikarenakan setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contohnya Rejang Lebong. Rejang Lebong atau lebih tepatnya Provinsi Bengkulu, jika kita tarik kembali dan mengulang kembali sejarah, Provinsi Bengkulu ini adalah bagian dari Sumatera Selatan, sehingga bahasa yang kita gunakan saat ini atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu tidak jauh berbeda dengan bahasa yang
ada di Sumatera Selatan atau lebih tepatnya di Palembang. Contohnya saja seperti apa yang kita gunakan seperti apo atau yang lain-lain. Hanya saja tidak semua bahasa Sumatera Selatan kita tarik. Namun 90% bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Sumatera Selatan atau Palembang. Hanya saja salah satu contohnya yang berbeda, yaitu jika kita di sini menyebut orang, maka di Sumatera Selatan itu menyebutnya wong. Jadi orang dan wong itu memiliki arti yang sama namun penyebutan yang berbeda. Di samping itu, ahli-ahli lainnya membahas konsep wilayah berdasarkan fenomena geografi yang mengaitkan gejala-gejala alami dengan gejala-gejala kemanusiaan. Misalnya gejala alami yaitu curah hujan, kondisi tanah, ketinggian, tempat, cuaca, dan iklim setempat. Dengan aktivitas penduduk sehingga muncul pertanian lahan basah, lahan kering, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, dan wilayah hutan lindung. Wilayah pemukiman perdesaan, wilayah pemukiman perkotaan, dan wilayah perikanan pantai. Selanjutnya yaitu A, generalisasi wilayah atau regional generalization. Generalisasi wilayah atau regional generalization adalah suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam generalisasi wilayah yaitu adalah sebagai berikut. 1. Skala peta studi wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan pengukuran yang dilakukan di lapangan. Peta berskala besar dalam hal ini digunakan untuk visualisasi data. Daerah survei pada taraf ini, daerah liputannya tidak terlalu luas. Generalisasi dengan cakupan luas dengan sendirinya akan menggunakan peta berskala kecil. Akibat yang timbul penggunaan skala yang berbeda adalah sebagai berikut. Makin besar skala peta, makin detail feature yang diamati, akan makin kecil derajat penyemaratan wilayah yang dilakukan. Berbeda dengan yang lainnya, itu makin kecil skala peta, maka akan semakin besar derajat penyemaratan wilayah yang dilakukan. 2. Tujuan perwilayahan akan memengaruhi derajat generalisasi yang dilakukan. Sebagai contoh, pemetaan tata guna tanah mempunyai derajat generalisasi yang lebih kecil dibandingkan generalisasi regional. Untuk tujuan analisis klimatologis, hal ini dipengaruhi oleh visual features dengan penelitian. Visual features daerah penelitian. Visual data akan mengalami derajat generalisasi lebih kecil dibandingkan univisual data dengan batas faktor-faktor lain adalah sama. Sekian materi yang saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Niko Lianto, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi wilayah atau regional classification. Adapun pengertian klasifikasi adalah metode untuk mengatur data secara sistematis menjadi golongan-golongan atau beberapa bagian. Dalam hal ini dapat berupa grup, kelas, atau keluarga. Adapun pengertian klasifikasi wilayah yang ada di dekat sini adalah usaha untuk mengandalkan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Klasifikasi dapat bertujuan mengetahui definisi, jenis, dan diferensi tingkat. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah diferensiasi jenis, yaitu adalah dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sifat,
suatu wilayah. Contohnya klasifikasi wilayah berdasarkan penyebaran tata guna tanah. Yang kedua adalah diferensiasi tingkat, yaitu metode interval regionalnya berdasarkan data-data sistematis. Sifat utamanya adalah kuantitatif. Hal yang diperhatikan dalam metode ini adalah parameter kelas yang digunakan untuk berdasarkan golongan. Itu yang A. Yang B, metode hierarki, yaitu masing-masing kelas mempunyai hubungan dengan kelas-kelas di bawahnya atau di atas, karena orden lebih tinggi merupakan gabungan dari atas dari kelas di bawahnya. Baiklah, yang kedua adalah perolehan secara formal dan fungsional. Yang pertama adalah perolehan secara formal. Perolehan secara formal, wilayah geografi yang diseragam atau homogeni merupakan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat berupa kriteria fisik atau topografi, iklim, vegetasi. Secara kriteria sosial dan politik, yaitu partai politik, tipe industri, tipe pertanian, tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, dan laju pertumbuhan ekonomi. Perolehan formal itu dalam penentuannya ada beberapa batas yang harus diperhatikan. Misalnya dengan mengelompokkan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri dan kriteria serupa. Batasnya antara lain sebagai berikut. Saya menjelaskan yang pertama tentang mengklasifikasikan tempat tertentu berdasarkan tipe-tipe objek atau peristiwa yang dikehendaki. Misalnya, membagi wilayah berdasarkan letak lahan secara penggolongan daerah dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Yang kedua, mengelompokkan objek-objek yang mempunyai tipe yang sama dan bentuk batas yang misalnya yang memisahkan setiap zona. Sederhana, misalnya wilayah dengan ketinggian tertentu dan wilayah dataran rendah akan sangat kompleks. Ada dua macam metode yang bisa digunakan untuk menentukan batas wilayah formal, yaitu metode bilangan indeks tertimbang dan metode analisis faktor. Penjelasan metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode bilangan indeks tertimbang, yaitu pertimbangan beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan adalah jumlah pengangguran dan pendapatan per kapita. Kedua, kriteria ini digunakan secara bersama-sama untuk menentukan apakah suatu wilayah, termasuk wilayah yang dimiliki perekonomian rendah atau tinggi.
Yang metode yang kedua adalah metode analisis faktor. Analisis faktor merupakan regionalisasi yang rumit. Penentuan batas wilayah menggunakan beberapa faktor. Masing-masing faktor terdiri dari beberapa kriteria, misalnya penentuan batas wilayah yang memiliki tingkat perekonomian tinggi menggunakan faktor industri dan faktor sosial ekonomi. Baik buruknya metode ini ditentukan oleh baik buruknya pemilihan dan kualitas yang digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopadi Ramadan akan menjelaskan tentang perwilayahan secara fungsional. Perwilayahan secara fungsional adalah perwilayahan yang ditinjau dari segi fungsinya. Jadi kata kunci dari perwilayahan secara fungsional ini adalah fungsi, di mana sebuah wilayah ini mempunyai fungsi satu yang memiliki keuntungan dari wilayah lain atau memiliki timbal balik ke wilayah lain. Nah, wilayah fungsional ini kita mengambil contoh pada suatu wilayah pabrik, di mana di wilayah pabrik ini memiliki fungsi mencetak barang atau barang kebutuhan kehidupan manusia, yang dimana barang kebutuhan itu dibutuhkan oleh manusia atau wilayah-wilayah lainnya. Jadi itu merupakan contoh dari wilayah fungsional. Nah, ciri-ciri dari wilayah fungsional ini adalah memiliki dinamis atau dapat berubah, di mana pabrik tidak selamanya akan jaya selalu, pasti ada pabrik-pabrik tertentu yang mengalami kebangkrutan. Nah, di mana pekerja-pekerja yang di sana harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Nah, bisa jadi mereka menjadi petani atau yang lainnya. Itu merupakan ciri-ciri dari wilayah fungsional. Nah, yang kedua adalah aktif, di mana manusia di sana saling berinteraksi aktif karena mereka harus bekerja atau memiliki hubungan sosial antar manusia. Nah, dari kita contohin itu kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lainnya itu merupakan contoh perwilayahan secara fungsional, karena di sana banyak pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang dan mengekspornya atau mengekspornya ke luar negeri atau ke seluruh Indonesia. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Ferdiansyah dari 12+3 menjelaskan pelajaran geografi tentang teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christeller pada tahun 1933 yang merupakan seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang, kadang ditemukan persebaran pola permukiman, desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christeller ini diperkuat oleh pendapat August Loos pada tahun 1945. Keduanya berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometris berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya.
Menurut Christeller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dari komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran yang ada pada kawasan tersebut berpengaruh tempat-tempat sentral disebut batas ambang atau threshold level. Konsep dasar teori ini sentral sebagai berikut. 1. Population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan dari unit pelayanan. 2. Range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang diperlukan ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Range selalu lebih besar dibanding daerah tempat population the result. B. Batas dalam atau inner limit adalah batas wilayah yang dialami population the result. C. Batas luar outer limit adalah batas wilayah mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga di luar batas tersebut akan mencari atau pergi ke pusat lain. Hierarkis tempat yang sentral dengan kawasan komplementernya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tempat sentral yang berhierarkis. K-3, tempat yang merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang dari daerah sekitarnya, atau juga disebut kasus pasar optimal. 2. Tempat sentral berhierarkis 4 atau K-4, tempat yang memiliki pengaruh setengah dari bagian wilayah tetangga di sekitarnya. 3. Tempat sentral berhierarkis 7 atau K-7, tempat yang memiliki pengaruh terhadap seluruh wilayah sekitarnya. Selain mempengaruhi wilayah itu sendiri, disebut situasi administrasi optimum. Teori ini dapat diterapkan secara baik di suatu wilayah dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Topografi dari wilayah tersebut relatif seragam sehingga tidak ada yang mendapatkan pengaruh lereng atau pengaruh alam lainnya dalam hubungan dengan jalur angkutan. 2. Kehidupan atau tingkat ekonomi penduduk relatif homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara. Sekian dari saya, Reno Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wilayah formal. Wilayah formal atau formal region menurut T.J. Wooster yaitu wilayah yang di dalamnya tercipta homogenitas ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis. Yang kedua, menurut R.S. Platt, yaitu wilayah tertentu yang dapat dikenal berdasarkan homogenitas umum, baik dari karakteristik lahan maupun hunianya. Dari beberapa pengertian tersebut, wilayah formal yaitu wilayah geografis yang seragam atau homogen dengan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Kriteria tertentu tersebut meliputi unsur fisik, biotik, dan sosial. Unsur fisik, contoh dari unsur fisik yaitu gunung, pegunungan, sungai, rawa, dan relief. Yang unsur biotik yaitu hutan, ladang, dan lahan pertanian. Dan unsur sosialnya yaitu
RT, RW, kelurahan, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Berdasarkan kriteria tersebut, pembagian wilayah formal dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wilayah berdasarkan kekhususannya. Wilayah ini adalah wilayah tunggal yang memiliki atau mempunyai ciri-ciri geografis yang khusus. Yang daerah ini sering disebut sebagai specific region. Contohnya yaitu wilayah Asia Tenggara yang merupakan wilayah tunggal dan memiliki ciri-ciri geografis yang khusus yang meliputi lokasi, penduduk, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu wilayah berdasarkan jenisnya atau sering disebut sebagai generic region. Wilayah ini hanya menekankan kepada jenisnya saja, bukan kepada fungsinya. Contohnya yaitu wilayah iklim, vegetasi, fisiografis, pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Di sini yang ditekankan hanya jenisnya saja. Yang ketiga yaitu wilayah wilayah berdasarkan keberagaman atau keseragaman, atau sering disebut dengan uniform region. Contohnya yaitu wilayah pertanian. Terdapat kesamaan antara petani dan lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Febi Lestari dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah perencanaan wilayah. Langkah perencanaan wilayah. Glasson menyatakan bahwa perencanaan dalam arti umum adalah mengangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Glasson kemudian menetapkan urutan langkah-langkah perencanaan, yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. 2. Perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih terukur serta spesifik terkait dengan masalah. 3. Identifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. 4. Perkiraan situasi masa depan. 5. Generasi dan evakuasi program tindakan alternatif serta produksi rencana yang dipilih, yang dalam bentuk umum bisa meliputi menyatakan kebijakan atau strategi serta rencana yang pasti. Selain itu, langkah yang ditemukan Glasson ini harus diperluas untuk kebutuhan perencanaan di Indonesia. Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan langkah-langkah, yaitu 1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan. Diperlukan kegiatan mengumpulkan data, baik data primer maupun sekunder. 2. Tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Hal yang tercakup di dalam harus merupakan kesepakatan bersama sejak awal. 3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini ataupun perkiraan akan muncul pada masa yang akan datang. 4. Proyeksikan berbagai variabel terkait, baik bersifat controllable dapat dikendalikan maupun non-controllable di luar jangkauan pengendalian pihak perencana. 5. Ketetapan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang tepat diukur. 6. Mencari dan mengevakuasi alternatif. Untuk mencari sasaran, perlu diperhatikan keterbatasan dan faktor produksi yang tersedia. 7. Memilih alternatif terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung. 8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan harapan. 2.
Sejarah perencanaan wilayah dan kota. A. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di dunia. 1. Pra-Yunani atau zaman perunggu. Pada zaman perunggu terdapat 4 macam, yaitu merupakan kota-kota kerajaan didiami kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. B. Berfungsi sebagai benteng pertahanan, pusat perdagangan bagi hasil pertanian daerah sekitarnya, serta tempat pengolahan barang-barang, manufaktur, dan kesenian. C. Selalu berada di tepi sungai-sungai besar, sekaligus bermanfaat bagi pertanian, pertahanan, dan transportasi. Hal ini menjadi faktor utama pemilihan lokasi kota. D. Contoh kotanya Batalion di Irak, UR di Turki, dan Kahun di Mesir. 2. Yunani, yaitu ada 5. 1. Munculnya wacana demokrasi atau kekuasaan tidak di tangan raja. B. Tempat-tempat persidangan demokrasi, mengganti istana raja sebagai pusat kota. C. Terjadi Dua. Yunani, munculnya wacana demokrasi, kekuasaan tidak di tangan raja. B. Tempat-tempat persidangan demokrasi, mengganti istana raja sebagai pusat kota. C. Terjadi suburbanisasi karena ditinggal warganya untuk tinggal di daerah pinggiran. D. Muncul orang bernama Hippodamus sebagai peletak dasar teoritis perencanaan visi kota. E. Contoh kotanya Athena di Yunani, Miletus dan Priene di Mesir, serta Turji di Italia. Jumlah penduduknya diperkirakan antara 40.000 sampai 100.000 jiwa. Romawi. 3. Romawi. 1. Terkenal dengan pandangan Fac Romano. B. Keberhasilan menaklukkan wilayah lain membuat Romawi membangun jalan-jalan di seluruh imperiumnya, dari Inggris sampai Balinon dan dari Spanyol sampai Mesir. Di seluruh pembangunan jalan-jalan tersebut bertujuan memperlancarkan arus komunikasi dan perdagangan dari Roma, serta memudahkan pasukan bergerak untuk mengamankan dan penumpasan pemberontakan. C. Menjadi perencanaan wilayah pertama. D. Dibangunnya kota militer di seluruh imperium dengan maksud menegakkan citra hukum dan ketertiban. E. Kaisar berlomba-lomba membuat bangunan sebagai tanda kebesaran dirinya. Setiap kaisar membuat tempat pertemuan umum atau forum yang sering digunakan untuk pertemuan politik dan bisnis. 4. Abad pertengahan. A. Mengaruh gereja terhadap bangunan-bangunan kota. B. Munculnya tuan-tuan tanah atau feodalisme. C. Penemuan bahan peledak yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk kota. Benteng-benteng dibangun jauh di luar kota dan daerah-daerah penyangga. 5. Renaissance dan Barok. A. Mulai muncul seni sehingga kota lebih artistik. B. Kota perancang yang terkenal antara lain Leonardo da Vinci dan Michelangelo. 6. Revolusi industri. A. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. B. Produksi meningkat yang pada akhirnya muncul di tempat-tempat pengolahan baru atau pabrik. C. Jumlah pekerja yang bertambah. D. Pabrik-pabrik tersebut memerlukan bahan baku yang lancar dan memasarkan hasilnya ke konsumen. E. Munculnya kapal uap dan kereta api uap 1800-an. F. Mulainya periode industrialisasi yang intensif ditandai kemacetan lalu lintas. G. Munculnya gerakan reformasi akhir abad
ke-19. Tak kalah juga beberapa pendukung revolusi industri melahirkan konsep-konsep tentang kota baru. I. Komunikasi makin lancar. J. Muncul toko yang terkenal dengan konsep kota taman. 7. Pasca industri. A. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sehingga memunculkan yang berwawasan lingkungan. B. Transportasi dan komunikasi lebih cepat dan praktis. E. Urbanisasi semakin tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran saya, yaitu teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan atau growth pole concept ditemukan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi dari Prancis di tahun 1950. Menurut Perroux, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keuangan yang abstrak, sebagai tempat memancarkan kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan yang intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi. Contohnya adalah industri baja. Di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja. Teori kutub pertumbuhan menguraikan perlunya pemusatan investasi dalam sejumlah kecil sektor kunci yang bertujuan agar proses pembangunan dapat menjalar ke sektor-sektor lain. Ada juga di sini menurut Dasseldorp, pemusatan wilayah pertumbuhan didasarkan atas 3 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip homogenitas. Wilayah misalnya geografi, fisik atau sosial, ekonomi, dan wilayah budaya. Dan yang kedua adalah konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat. Dan yang ketiga, wilayah khusus, misalnya wilayah terbelakang dan daerah aliran sungai. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurut Boudeville atau ahli ekonomi Prancis, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar atau yang baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya. Dan ada juga teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran dan barang-barang yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat yang terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi, atau yang disebut juga polarization of economic growth. Teori polarisasi ekonomi modern ini menggunakan konsep pusat pinggiran atau correspondent area. Konsep pusat pinggiran merupakan ada pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi atau urbanisasi, mencegah keluarnya modal dan daerah pinggiran. Adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi terhadap daerah sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut dengan spread effect. Contohnya terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upaya buruh semakin tinggi, serta penduduk dapat merasakan bahan mentah. Adapun peranan negatifnya yang disebut backward effect. Contohnya adalah ketimpangan wilayah, meningkatkan kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Dan ada juga yang pengaruh pusat pertumbuhan. Berikut pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di satu wilayah. Yang pertama adalah pemusatan sumber daya manusia.
Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah perdesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu. Contohnya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan memerlukan banyak tenaga kerja di luar wilayah. Dan yang kedua adalah perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lainnya. Sebagai contoh, munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan batu bara. Merangsangnya tumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya seperti warung makan, pasar, dan penginapan, toko kelontong, usaha transportasi, dan tempat-tempat hiburan. Dan banyak penduduk pendatang yang penduduk lokal membuka usaha atau melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mereka bekerja sebagai wira swasta, pedagang karyawan, buruh, dan penjual jasa. Kawasan industri perkebunan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pertanian merupakan wilayah yang dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Kegiatan ekonomi berkembang di wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perubahan sosial budaya. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat, kepadatannya penduduk meningkat, serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya. Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal, serta antar penduduk yang pendatang sendiri. Dan yang ketiga, arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. Yang keempat, status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. Dan yang kelima adalah perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan memiliki kebutuhan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Aurelia dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang materi perencanaan wilayah Indonesia. Jadi, wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang khas. Luas wilayah perairan di Indonesia yang sangat membatasi ini merupakan tantangan terberat dalam perkembangan Indonesia. Seperti halnya negara-negara berkembang yang lainnya, Indonesia mempunyai gejala yang sama, yakni yang pertama, banyak pembangunan antar wilayah, yang kedua, daerah yang terisolasi, yang ketiga, banyaknya permukiman yang kumuh. Hal tersebut, Indonesia harus mempunyai perencanaan wilayah yang matang dalam memperluas pembangunan nasional di Indonesia. Perencanaan wilayah merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis dan mengetahui kondisi wilayah kita saat ini, dan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta mencari langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari perencanaan wilayah ini yaitu untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera. Perencanaan wilayah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini mempunyai jangka waktu 10-25 tahun ke depan. Kemudian, perencanaan jangka panjang ini membahas tentang arahan pembangunan secara umum. Perencanaan jangka panjang ini juga membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang. Kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini mempunyai jangka waktu 4-5 tahun yang bergantung pada masa kerja
jabatan presiden. Perencanaan jangka menengah ini berisikan sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif, yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini mempunyai jangka waktu 1 tahun atau disebut sebagai perencanaan tahunan. Rencana ini merupakan jabaran dari jangka menengah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang wilayah geografis pembangunan. Penempatan pusat-pusat pertumbuhan yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya merupakan penerapan gabungan dari teori Christaller dan Perroux. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan ini dipusatkan oleh wilayah yang mempunyai kawasan sentral yang mampu menarik daerah yang lain. Ya, sistem pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam sistem regionalisasi atau perwilayahan dengan kota-kota utama sebagai kutub, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Ujung Pandang. Karena sejalannya dengan waktu, pertumbuhan pengembangan kota-kota dalam pembangunan nasional dibagi menjadi 4 kawasan. Itu yang pertama adalah wilayah pembangunan utama yang berpusat di Medan, yang kedua wilayah pembangunan utama yang berpusat di Jakarta, yang ketiga adalah wilayah pembangunan utama yang berpusat di Surabaya, dan yang terakhir adalah wilayah pembangunan utama yang berpusat di Ujung Pandang. Jadi pada referensi yang saya punya ini, yaitu di LKS pada halaman 30, setiap pusat pertumbuhan kota utama ini tentu saja memiliki provinsi atau daerahnya masing-masing. Akan saya bacakan. Yang pertama, pusat pertumbuhan kota utama yaitu di Medan. Wilayah pertama, provinsi daerahnya Aceh dan Sumatera Utara berpusat di Medan. Yang kedua, Jakarta. Provinsi daerah Sumatera Barat dan Riau berpusat di Pekanbaru. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung berpusat di Palembang. Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta berpusat di Jakarta. Kalimantan Barat berpusat di Pontianak. Yang ketiga, Surabaya. Provinsi atau daerahnya Jawa Timur dan Bali yang berpusat di Surabaya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, di Makassar, yaitu provinsi atau daerahnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara berpusat di Makassar. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara berpusat di Manado. Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya berpusat di Sorong. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang saya minta maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulana Zumratul Aini dari kelas 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Adapun ketika penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Ketika rencana tata ruang wilayah nasional harus memuat beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah nasional. Yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Ketika rencana tata ruang wilayah nasional harus memiliki pedoman. Yang pertama adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penetapan ruang kawasan strategis nasional. Yang ketujuh, penetapan ruang wilayah
provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun jangka ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditinjau kembali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus mengacu pada beberapa hal. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Yang kedua, pedoman bidang penataan ruang. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ketika rencana tata ruang wilayah provinsi harus memuat beberapa hal. Yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategis penata ruang wilayah provinsi. Yang kedua, ruang struktur wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pada ruang wilayah provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Yang ketujuh, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencanakan tata ruang wilayah provinsi harus memiliki pedoman. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten atau kota, serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penetapan ruang kawasan strategis provinsi. Yang ketujuh, penetapan ruang wilayah kabupaten atau kota. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, harus mengacu pada beberapa hal. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang kedua, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penata ruang. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota harus memuat beberapa hal. Yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategis penata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, penetapan kawasan strategis kabupaten atau kota. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah atau wilayah. Yang keenam, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota. Kemudian, pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota harus memiliki pedoman. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penetapan ruang kawasan strategis atau kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi, pembangunan, dan administrasi pertahanan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas
ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Yang saya jelaskan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ainingsi dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan mengenai sistem perencanaan wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan wilayah. Nah, jadi di sini perencanaan wilayah tersebut sudah didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dari berbagai pendapat dari para ahli mengenai perencanaan wilayah tersebut. Antara lain yaitu perencanaan wilayah adalah mengetahui atau menganalisis suatu kondisi tertentu dari wilayah. Kemudian yang kedua yaitu meramalkan perkembangan controllable yang relevan. Nah, di sini yang dimaksud controllable adalah maksudnya adalah memprediksikan mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang belum tentu dapat kita kendalikan. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui resiko-resiko dan hambatan-hambatan dari adanya perencanaan wilayah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperkirakan faktor-faktor pembatas. Nah, di sini apa sajakah faktor-faktor pembatas tersebut? Yang pertama yaitu adalah biaya. Di sini faktor biaya sangat menentukan dalam merencanakan, karena di sini dalam melakukan perencanaan wilayah itu membutuhkan dana yang sangat besar. Apalagi terlebih melaksanakan kegiatan wilayah tersebut itu dibutuhkan dana untuk melakukan penelitian, sehingga dana yang dibutuhkan itu biasanya sangat besar. Kemudian adalah waktu. Biasanya waktunya sangat terbatas, akan tetapi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam merencanakan wilayah tersebut tidak terbatas, sehingga itulah yang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan wilayah. Nah, kemudian yang adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja di setiap wilayah tersebut berbeda-beda. Kemudian penguasaan teknologi. Nah, semakin masyarakat tersebut menguasai teknologi, maka perencanaan wilayah di wilayah tersebut akan semakin optimal. Kemudian adalah fleksibilitas, itu dibutuhkannya kesiapan dari masyarakat itu sendiri untuk perubahan, sehingga dapat menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga hambatan ataupun resiko-resiko tersebut dapat dicari jalan keluarnya bersama dengan adanya kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yaitu faktor pembatas lainnya adalah rencana, di mana rencana tersebut biasanya berdasarkan dengan data-data dari masa lalu atau masa lampau dan perkiraan-perkiraan dari perkiraan dari para ahli. Itu biasanya diperkirakan hanya melalui asumsi-asumsi mengenai masa yang akan mendatang. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dalam melakukan perencanaan wilayah tersebut. Selanjutnya menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah menentukan lokasi atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam merencanakan wilayah tersebut. Nah, jadi agar perencanaan wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik itu dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu harus logis atau masuk akal. Yang kedua yaitu realistis atau nyata. Nah, yang ketiga yaitu sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu perencanaan wilayah tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, yang mana menuju sasaran atau target yang akan dicapai. Nah, yang keempat harus sistematis
dan ilmiah, yang mana harus berurutan dan disesuaikan dengan kaidah atau syarat-syarat ilmu pengetahuan dalam merencanakan perwilayahan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah objektif. Nah, di sini objektif yang dimaksudkan adalah berdasarkan dengan data-data yang ada. Jadi bukan hanya dengan perkiraan. Jadi harus disesuaikan juga dengan data-data yang ada, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, kemudian yaitu adalah yang keenam. Nah, yang keenam yaitu adalah fleksibilitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan fleksibilitas harus memenuhi syarat fleksibilitas, yaitu harus mudah diatur. Nah, jadi perencanaan wilayah tersebut harus mudah diatur dan mudah dimengerti oleh pelaksananya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah manfaat. Nah, syarat yang dipenuhi harus diketahui terlebih dahulu apa manfaat dari perencanaan wilayah tersebut. Nah, kemudian adalah optimasi dan efisiensi. Nah, jadi di sini optimasi atau efisiensi yaitu harus menguntungkan wilayah itu sendiri, dan tindakan-tindakan itu harus dilakukan dengan secara rasional. Nah, jadi itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan wilayah. Nah, kemudian adalah faktor-faktor dasar perencanaan. Nah, jadi faktor-faktor dasar perencanaan itu ada 6. Nah, jadi yang pertama itu adalah sumber daya. Sumber daya itu dibagi menjadi 4. Sumber daya alam. Hasil dari alam tersebut akan digunakan secara optimal untuk membantu tujuan dalam melakukan pembangunan tersebut. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yang mana yang digunakan adalah tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah modal. Nah, kemudian selain sumber daya ada juga yang dinamakan dengan ideologi atau falsafah. Nah, pada ideologi atau falsafah ini merupakan sebagai dasar dan sebagai pandangan untuk melakukan sesuatu pada masa melakukan sesuatu dalam melakukan perencanaan untuk masa yang akan mendatang. Kemudian yaitu adalah sasaran dan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Nah, kemudian yang keempat adalah dasar kebijakan. Nah, dasar kebijakan tersebut merupakan sebagai pedoman atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan perencanaan tersebut agar nantinya tidak terdapat hambatan-hambatan dari adanya kegiatan tersebut. Nah, kemudian yaitu adalah data dan metode. Nah, jadi data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi wilayah tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat memprediksi apa yang harus dilakukan di masa depan agar tidak terjadinya beberapa resiko dari adanya perencanaan pembangunan wilayah ini sendiri. Kemudian yaitu adalah kondisi dari lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan tersebut bisa melalui sosial, lingkungan itu sendiri, politik, dan sebagainya. Nah, kemudian yaitu kita masuk ke dalam pentingnya perencanaan wilayah. Nah, jadi di sini kita mengetahui untuk membangun suatu wilayah itu dibutuhkan perencanaan. Nah, perencanaan tersebut biasanya dikuatkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor-faktor tersebut? Nah, jadi di sini yaitu potensi wilayahnya terbatas, jadi ada kemungkinan tidak dapat diperbanyak dan diperbarui. Yang kedua adalah kemampuan teknologi dan cepatnya terjadinya perubahan pada kehidupan manusia. Nah, yang ketiga itu adalah kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sehingga tidak dapat diubah ataupun diperbaiki kembali. Nah, yang keempat yaitu adalah lahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menopang kehidupannya. Nah, yang kelima yaitu adalah
tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat itu sendiri yang mana biasanya saling memengaruhi. Yang kelima, aset dari potensi wilayah itu sendiri digunakan sebagai aset untuk kesejahteraan rakyat pada wilayah tersebut dan kehidupan yang harus dilestarikan dan berkelanjutan. Kemudian yaitu tujuan dan manfaat perencanaan wilayah. Nah, jadi di sini tujuan dari adanya perencanaan wilayah tersebut adalah menciptakan wilayah yang nyaman, yang efisien dan lestari. Dan pada akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yaitu adalah sifat perencanaan sekaligus manfaatnya. Yang pertama yaitu harus dapat menggambarkan proyeksi berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan pada masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu sebagai panduan bagi pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan dan lokasi yang perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengendalikan penggunaan lahan-lahan tersebut. Lalu selanjutnya adalah menjadi landasan rencana. Selanjutnya yaitu menjamin keselarasan spasial, keselarasan antar sektor dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ruang lingkup perencanaan wilayah. Nah, jadi untuk menetapkan ruang lingkup perencanaan wilayah tersebut, kita harus menetapkan visi dan misi terlebih dahulu. Visi yaitu cita-cita tentang masa depan mengenai wilayah yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu misi. Sedangkan misi yaitu adalah merupakan kondisi atau suatu tahapan yang digunakan untuk mencapai suatu visi tersebut. Nah, biasanya misi tersebut dimulai setelah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tersusun. Nah, dalam melakukan tahapan tersebut biasanya digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan sektoral, yang kedua adalah pendekatan regional. Nah, pada pendekatan sektoral itu biasanya mengumpulkan wilayah yang memiliki kegiatan yang memiliki ciri yang sama. Sedangkan pendekatan regional itu adalah melakukan pendekatan dengan cara mengetahui perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adika Saputra ingin menjelaskan pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Batas-batas pusat pertumbuhan dapat dijelaskan dalam dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Teori gravitasi. Pendekatan analisis wilayah selain faktor kependudukan adalah analisis terhadap pola hubungan atau interaksi antar wilayah ataupun antar bagian wilayah yang satu dengan lainnya. Anggapan dasar yang digunakan adalah melihat suatu daerah sebagai suatu massa, sehingga hubungan antar daerah diasumsikan dengan hubungan antara massa, yang mana massa tersebut memiliki daya tarik sehingga terjadi saling memengaruhi antar daerah. Permodelan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antar daerah atau antara bagian wilayah dengan wilayah lainnya adalah model gravitasi. Penetapan model ini dalam bidang analisis perencanaan kota adalah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara dua kutub magnet. Yang kedua yaitu teori titik henti. Teori ini berusaha memberikan suatu cara dalam memperkirakan suatu lokasi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua kota yang berbeda ukurannya. Teori ini juga dapat kita gunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan-pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk daerah-daerah tersebut.
Teori titik henti atau TH dikemukakan oleh W.J. Reilly. Titik henti suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dan jumlah penduduk terbanyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Penentuan titik henti suatu fasilitas ditentukan jaraknya dari kota yang berkependudukan paling sedikit. Hal ini untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota tersebut. Teori ini digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang A. Menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, pasar, SPBU, dan shopping center. Penentuan lokasi sarana kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Yang ketiga yaitu menentukan lokasi sarana pendidikan, sekolah, kampus, dan pusdiklat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.